Stasiun Manggarai. Stasiun yang berada di daerah Jakarta Selatan ini memang terkenal dengan urban legend menyeramkannya yang sangat fenomenal. Hingga sampai diangkat menjadi film pada tahun 2008 yang berjudul Kereta Hantu Manggarai. Stasiun Manggarai sendiri dibangun dan sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, yang artinya Stasiun Manggarai sudah sangat lama beroperasi di Indonesia. Keberadaannya juga telah melewati pergantian zaman dan kemungkinan termasuk periode masa-masa kelam. Munculnya kemistisan yang ada di Stasiun Manggarai bermula dari beberapa orang yang mengaku pernah mengalami kejadian yang tak bisa dijelaskan oleh akal pikiran manusia. Nah, berikut ini adalah kisah mistisnya yang sempat menghebohkan pada tahun 2000-an. Kisah yang pertama diceritakan oleh Slamet. Slamet merupakan seorang warga yang tinggal di sekitar Stasiun Manggarai yang kebetulan sedang berada di sekitar Stasiun Depok. Pada suatu hari saat Slamet berjalan di sekitaran Stasiun Depok, ia dihampiri seorang pemuda, sebut saja namanya Raka, yang kebingungan mencari transportasi. Pada waktu itu jam telah menunjukkan pukul 12 malam, dan Raka mengatakan baru saja turun dari kereta Stasiun Manggarai jurusan Depok. Slamet pun merasa ada keanehan dari Raka yang mengaku sebagai mahasiswa baru di salah satu universitas ternama. Sebab, Slamet sangat hafal dengan jadwal kereta terakhir yang berhenti di Stasiun Depok maupun Manggarai, yakni pada pukul 10 malam. Setelah itu tidak ada lagi kereta yang beroperasi. Dan juga kisaran waktu yang ditempuh kereta dari Stasiun Manggarai sampai ke Stasiun Depok kurang dari 1 jam. Artinya, jika Raka sampai di Stasiun Depok pukul 12 malam, seharusnya kereta terakhir yang ditumpanginya dari Stasiun Manggarai yakni pukul 11 malam. Dan hal itu mustahil terjadi karena melanggar jadwal pengoperasian kereta. Ketika mengobrol dengan Raka, Slamet mendapatkan penjelasan yang cukup aneh. Pasalnya, Raka bercerita bahwa ia baru saja menaiki kereta dengan isi penumpang yang terlihat sangat mencurigakan. Raka memperhatikan bahwa para penumpang berwajah sangat pucat seperti mayat, dan semuanya mengenakan pakaian yang serba putih. Tak hanya itu, para penumpang juga sama sekali tidak melakukan interaksi dengan penumpang lainnya selama berada di dalam kereta. Raka kebetulan sempat meminjam koran dari salah satu penumpang. Dia dengan sengaja meminjam koran itu dan tidak bermaksud untuk membacanya, karena dia hanya ingin mencairkan suasana saja dengan mengajak ngobrol orang tersebut. Tapi hal itu tak ditanggapi sama sekali. Lantas Raka seketika merasa sangat ketakutan karena melihat tatapan kosong misterius dari penumpang itu. Setelah mendengarnya, Slamet pun tidak percaya begitu saja oleh penuturan Raka. Untuk membuktikan hal itu, Slamet mengajaknya untuk menemui seorang petugas kereta dan menyuruh Raka untuk menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya. Saat berhasil bertemu petugas, Raka menceritakan apa yang telah dialaminya tadi. Sontak petugas kereta merasa aneh saat mendengar penuturan dari Raka tersebut, karena merasa tidak melihat satupun kereta yang melintas lebih dari pukul 10 malam. Dan demi meyakinkan Slamet dan petugas kereta, Raka kemudian menunjukkan koran yang sempat dipinjamnya saat berada di dalam kereta, dan lupa untuk dikembalikan. Setelah diperiksa, ternyata mereka bertiga sangat terkejut sekaligus merinding. Bagaimana tidak? Karena koran yang ditujukan oleh Raka merupakan koran terbitan tahun 1953. Akhirnya dengan bukti yang sudah ada di depan mata, Slamet dan petugas kereta meyakini apa yang disampaikan oleh Raka tersebut benar adanya, bahwa memang kereta yang ditumpangi Raka tersebut adalah kereta hantu Manggarai, dan seluruh penumpangnya tidak lain dan tidak bukan merupakan sosok makhluk astral yang menyerupai manusia. Kisah berikutnya berasal dari kesaksian seorang penjaga pintu perlintasan bernama Sutrisno, yang kebetulan sedang berjaga malam waktu itu. Saat hari sudah akan menjelang waktu fajar, Sutrisno dikejutkan dengan suara sirine yang menandakan akan ada kereta yang melintas. Namun suara sirine itu baginya terdengar sangat aneh, karena saat ia melihat jam, waktu masih menunjukkan pukul 4 pagi dini hari. Dalam jadwal seharusnya pagi itu belum ada kereta yang melintas, sebab
jadwal pengoperasian kereta biasanya baru dimulai pukul 5 pagi. Uniknya, kereta ini berjalan tanpa pasokan listrik sama sekali, sehingga terlihat remang-remang di kejauhan. Padahal seluruh rangkaian kereta yang melintas di waktu gelap wajib menyalakan lampu. Sutrisno sempat tak percaya. Dia menganggap itu hanya halusinasinya saja, karena memang pekerjaannya yang tidak terlepas dari yang namanya kereta dan suara sirenenya. Ditambah lagi badan yang terasa sangat lelah. Tapi beberapa saat kemudian, kereta tersebut benar-benar melintas di hadapannya. Sutrisno yang melihatnya pun sontak terkejut dan sangat ketakutan. Bagaimana tidak, dengan kondisi kereta tanpa masinis dan penumpang, kereta tersebut melaju dengan sendirinya. Nah, dari kisah Sutrisno inilah yang memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa kereta hantu Manggarai itu memang benar adanya. Dan bukan hanya Sutrisno saja yang membuktikan hal itu, tapi juga banyak pengakuan dari orang-orang yang pernah melihat kereta hantu Manggarai tersebut. Entah itu wujud kereta maupun bunyi sirene, yang semua itu muncul dan terdengar di luar jam pengoperasian kereta stasiun Manggarai. Oke, aku rasa sudah cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.